Di suatu sore yang muram di tepian Sungai Musi, seorang penyelam lokal bernama Dharma menemukan sesuatu yang tak biasa. Patung emas Buddha setinggi 1 jengkal berkilauan meski tertutup lumpur sungai. Bentuknya anggun, ekspresinya damai, dan pada dasarnya patung itu bukan hanya barang kuno. Ia adalah pesan dari masa lalu. Tak butuh waktu lama, kabar penemuan ini menyebar kemana-mana, dan masyarakat Palembang mendadak heboh. Mungkinkah ini peninggalan kerajaan Sriwijaya yang hilang? Apa yang bermula sebagai penemuan arkeologis berubah menjadi ajang perebutan. Kolektor barang antik dari Jakarta dan luar negeri menawarkan harga tinggi untuk patung itu. Dinas Kebudayaan ingin menyita dan menyimpannya di museum. Sementara warga kampung Dharma menganggap patung itu sebagai warisan leluhur yang harus tetap di tanah mereka. Tekanan semakin tinggi ketika Dharma mulai menerima ancaman dari pihak-pihak tak dikenal agar menyerahkan patung tersebut secara diam-diam. Dalam upaya melindungi patung itu, Dharma menghubungi seorang ahli sejarah maritim, Profesor Wulan. Setelah penelitian mendalam, Profesor Wulan menemukan fakta mengejutkan. Patung emas itu bukan peninggalan utama Sriwijaya, melainkan replika yang dibuat oleh seorang pendeta terakhir kerajaan tersebut. Saat Sriwijaya hendak dihancurkan oleh serangan dari Jawa dan konflik internal, para pendeta membuat replika simbolik dari relik suci asli, bukan untuk disembah, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa kebesaran sejati bukan pada kemegahan benda, tapi pada ajaran dan ketahanan budaya yang diwariskan. Daripada menyerahkan patung itu ke museum atau menjualnya, Dharma dan warga membangun Pusat Warisan Sungai Musi, sebuah tempat sederhana di dekat lokasi penemuan yang menjadi ruang edukasi sejarah Sriwijaya. Patung replika itu dipajang di sana, bukan sebagai harta, tapi sebagai simbol ingatan kolektif. Pengunjung dari seluruh Indonesia datang tak hanya untuk melihat artefak, tapi untuk mendengarkan kisah tentang bayang-bayang kejayaan yang pernah ada dan bagaimana satu patung kecil menyelamatkan identitas besar yang hampir terlupakan.